Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada slide kali ini kita akan membahas mengenai struktur citra digital dengan sumber materi dan gambar dari buku Digital Image Processing. Oke. Jadi pada materi sebelumnya kita ngebahas bagaimana suatu citra bisa dilihat oleh mata, tapi pada slide kali ini kita akan membahas bagaimana suatu citra bisa ditampilkan di komputer atau suatu citra diambil oleh kamera. Nah, sebenarnya prosesnya tuh sama aja. Jadi di dalam kamera terdapat sensor, di mana sensornya ini yang akan menerima pantulan cahaya dari objek. Nah, pantulan cahaya dari objek ini akan disimpan di dalam sensor. Nah, di dalam kamera sendiri, sensornya itu bisa jadi terdapat banyak sensor. Misal pada gambar kotak-kotak di sini, nah satu kotak di sini menandakan ada satu sensor. Misalkan ada 1000 kotak-kotak atau 1 juta kotak-kotak, berarti terdapat 1 juta sensor di dalam kotak-kotak tersebut, gitu. Nah, kotak-kotak ini membentuk array persegi. Oleh karena itu, nantinya gambar disimpan dalam sensor yang berbentuk array persegi seperti di sini. Oke. Nah, sekarang prosesnya sendiri bagaimana? Jadi kalau misalkan dalam kamera, di sini ada sumber cahaya, katakanlah misalkan di sini matahari, lalu di sini ada objek, dan di sini ada kamera, gitu. Nah, cahayanya ini mengenai objek, lalu pantulan cahaya ini mengenai kamera. Nah, dari kamera, setiap pantulan cahaya tersebut akan disimpan di dalam satu sensor. Sensornya ini terdapat pada kotak-kotak di dalam sini. Jadi di kotak persegi 4 ini memiliki banyak sensor. Gitu. Katakanlah di sini sensornya misal ukuran 1000 kali 1000. Berarti panjang 1000, lebar 1000. Otomatis kemungkinan terdapat sekitar 1 juta sensor di dalam kameranya. Nah, proses pengambilan gambarnya, jadi bisa dilihat di dalam kotak ini. Nah, satu kotak akan mengambil satu pantulan cahaya, satu kotak akan mengambil satu pantulan cahaya, satu kotak akan mengambil pantulan cahaya, sehingga pantulan cahaya tersebut membentuk objek seperti ini. Jadi yang mata kita lihat seperti ini, yang ditampilkan kenyataannya adalah seperti ini di dalam kamera atau komputer. Kenapa bentuknya tidak sempurna? Kenapa bentuknya tidak seperti ini? Karena komputer tidak dapat menerima gambar yang sifatnya kontinu. Maksudnya kontinu, ya kalau mata kita menganggap ini satu gambar, maka komputer tidak bisa menganggap ini satu gambar. Melainkan satu titik pantulan cahaya di sini adalah satu elemen sendiri. Satu titik pantulan cahaya di sini merupakan satu elemen sendiri. Karena itu, di sini gambarnya tidaklah berbentuk sempurna karena disimpan per elemennya, per elemen pantulan cahaya. Gitu. Jadi contohnya di bagian sini terkena pantulan cahaya, maka ketika disimpan di dalam kamera, kamera tersebut akan menyimpan bentuk seperti ini, kotak ini, gitu. Makanya di sini tidaklah berbentuk sempurna, seperti itu. Nah, proses penyimpanan pantulan cahaya ke dalam kamera dilakukan melalui proses sampling dan quantization. Jadi sebelumnya tadi aku sebut dari pantulan cahaya di sini, dari matahari atau sumber cahaya mengeluarkan cahaya, memantulkan pantulan objek di sini mengenai kamera, lalu sensor-sensor kamera menerima pantulan cahaya tersebut. Nah, sensor kamera tersebut membentuk gambar yang ada di dalam sini, gitu. Jadi contohnya misalkan ukurannya 1000 kali 1000 sensornya, maka pantulan cahaya yang diterima adalah 1000 kali 1000. Oleh karena itu, setiap pantulan cahaya akan menerima bentuk objek di masing-masing kotaknya, gitu. Nah, ini juga yang sering kita sebut sebagai pixel. Jadi pixel adalah elemen dari gambar, gitu. Jadi pixelnya 1000 kali 1000,
Berarti nanti elemen gambarnya terdapat 1000 kali 1000 piksel juga. Nah, semakin banyak pikselnya, maka gambar akan semakin jelas gitu. Semakin banyak sensornya, maka bentuk gambar akan semakin jelas gitu. Kalau terdapat pertanyaan, emangnya 1000 kali 1000 piksel nggak bisa bentuk gambar seperti ini secara jelas? Ya jawabannya, kalau cahaya matahari mengenai objek, itu pantulan cahayanya bisa jadi terdapat banyak pantulan cahaya, sedangkan yang ada di sensor kamera terbatas. Oleh karena terbatasnya itu, makanya hanya disimpan beberapa pantulannya aja di dalam kotak-kotak tersebut. Jadi kalau misalkan kita memperbanyak sensor di kamera, bisa jadi bentuk gambarnya akan semakin jelas. Gitu. Nah, tadi proses penyimpanan gambar di kamera tersebut atau penyimpanan pantulan cahaya dari objek tersebut, kita bisa melakukan dua hal, yaitu sampling dan yang kedua quantization. Nah, kalau proses sampling sendiri, jadi ya di sini aku analogikan menggunakan diagram. Jadi contoh di sini ada A ke B. Nah, di A ini posisi background warna putih. Di B juga posisi background warna putih. Nah, dari background warna putih, lalu masuk ke background warna hitam, jadi turun nih dari atas yang warna putih, turun ke hitam, dari warna putih masuk ke hitam, lalu dari hitam masuk ke putih lagi, naik, turun lagi ke hitam, lalu naik lagi ke putih, gitu. Nah, ini proses samplingnya. Jadi proses sampling ya kita mendata datanya. Jadi di posisi A, di sini yang diambil background putihnya. Lalu posisi menurun diambil warna hitamnya. Naik lagi diambil warna putihnya. Turun lagi diambil warna hitamnya. Lalu naik lagi diambil warna hitamnya. Warna putihnya. Nah, tadi kan aku menyebut dari yang disimpan itu dari putih, hitam, terus masuk putih lagi, hitam lagi, putih lagi. Nah, terus penyimpanan hitam putihnya itu bagaimana? Nah, contoh di sini misalkan di sampling ini nilainya katakanlah di sini titik poin pertama adalah 1 gitu. Terus di sini 1 adalah warna putih. Maka nilai rentang 1 di sini kita bisa tulis sama dengan warna putih. Nah, ketika di bawah sini ketika nilai gambarnya gelap, contohnya di sini, begitu masuk ke gelap, katakanlah rentangnya di sini nomor 3. Nah, 3 udah masuk nilai hitam, jadi 3 sama dengan hitam. Begitupun di sini misalkan 3 hitam yang lebih terang lagi. Nah, begitu yang di sini, contohnya misal di sini rentang nilainya 15. 15 menyimpan nilai warna terang di dalam objek. Begitu seterusnya sampai yang ada di B. Nah, contohnya sendiri di dalam kotak-kotak sensor di sini. Jadi mungkin kita kembali ke beberapa slide sebelumnya. Nah, contohnya di sini. Nah, ini kan gambar matahari mengenai objek. Nah, proses sampling. Jadi kalau misalkan di sini ada X dan di sini ada Y, maka contohnya di sini posisi X-nya katakanlah 5, posisi Y katakanlah 10. Berarti 5,10 menyimpan nilai warna yang ada di sini. Contohnya nilai warna yang ada di sini adalah abu-abu, maka nilai warna yang abu-abu itu akan disimpan di dalam sensornya. Contohnya nilai abu-abunya adalah 17. Gitu. Nah, ambil kata yang ada di warna hitam di sini. Katakanlah warna hitam di sini adalah nilai X-nya 10, nilai Y-nya katakan 15. Berarti 10,15 sama dengan warna hitam. Di mana warna hitamnya misalkan diwakili oleh nilai angka 0. Berarti 10,15 nilainya adalah 0 gitu, mewakili warnanya. Begitu seterusnya sampai membentuk objek seperti ini. Gitu. Jadi itu proses sampling. Jadi sampling akan membentuk objeknya. Lanjut kita masuk ke proses quantization. Nah, kalau quantization jadi dia menstandarisasi warnanya. Nah, ambil contoh misalkan tadi di sini ada nilai
Mungkin kita kembali dulu. Nah, misalkan di sini kan ada rentang dari 0 sampai 255. Terus di sini nilainya koma-komaan. Contohnya di sampling posisi rentang 4, nilai warnanya 3,5. Nah, di proses quantization, nilai warnanya itu distandarisasi. Gitu. Jadi yang dari nilai 3,5 akan distandarisasi menjadi 4. Atau misalkan nilai 10 akan distandarisasi menjadi 8. Jadi di quantization itu prosesnya, ya di situ kita akan, katakanlah kita akan menstandarisasi nilai. Jadi nggak semua yang didapat di sampling akan disimpan. Gitu. Nggak semuanya. Tadi kan misalkan rentang 1 nilainya putih, rentang 2 nilainya putih, rentang 3 nilainya putih, rentang 4 nilainya putih. Nah, kalau di quantization bisa jadi yang nilai putihnya nggak disimpan, tapi yang disimpan hanya beberapa nilai yang hitam aja. Gitu. Jadi nggak semua yang disampling disimpan. Gitu. Jadi sampling cuma fokus kepada bentuk objeknya, kalau quantization hanya fokus kepada nilai warnanya gitu. Nah, dalam quantization nilai warna yang disimpan terdapat pada kode 8 bit. Gitu. Pada kode 8 bit dia dapat menyimpan warna sampai 256 warna. Sehingga kode yang dapat disimpan atau warna yang dapat disimpan di dalam program jika itu 8 bit, maka hanya bisa sampai 256 warna. Lalu bagaimana jika kodenya disimpan di dalam 16 bit, 24 bit, dan lebihnya, maka warnanya juga akan bertambah. Contohnya 24 bit akan menyimpan 16 juta warna. Jadi yang disimpan warnanya bisa sampai 16 juta kemungkinan warna. Gitu. Nah, ini proses sampling dan quantization-nya. Jadi kalau proses sampling, dia akan ngebentuk objeknya. Objeknya udah terbentuk, baru dilakukan quantization. Gitu. Nah, tadi kalau sampling misalkan di posisi di sini, katakanlah kan ini 1, 2, 3. Di posisi 3,234. Di posisi 3,4 disimpan nilai warna hitam. Warna hitamnya itu katakanlah nilainya 4,5. Nah, dari 4,5 di sini distandarisasi sama quantization menjadi katakanlah 4. Maka di sini disimpan nilai 4. Terus di sini katakanlah di sini 5, atau 3,5. Posisi X-nya 3, posisi Y-nya 5, maka 3,5 akan menyimpan nilai abu-abu di sini. Nah, nilai abu-abu di sini katakanlah misalkan nilainya 8 atau nilainya 9. Nah, bisa jadi quantization-nya akan menstandarisasi bahwa kita cuma bisa memasukkan nilai genap. Jadi di sini hanya bisa dimasukkan nilai genap, maka akan dirubah menjadi 8. Gitu. Jadi quantization akan menstandarisasi nilai warnanya. Kenapa distandarisasi? Karena nggak semua warna bisa dimasukkan ke dalam komputer gitu. Nah, di quantization sendiri nanti nilai warnanya akan disimpan dalam kode berbentuk 8 bit. Di mana 8 bit itu sendiri bisa jadi hanya menyimpan 256 kemungkinan warna. Dimana kalau misalkan kita menambahkan bitnya menjadi 16 bit, 24 bit, 32 bit, maka warna yang dihasilkan pada gambar bisa menghasilkan banyak kemungkinan warna. Tadi 8 bit 256. Kalau 24 bit kita bisa menyimpan 16 juta kemungkinan warna. Gitu. Nah, ini contoh dari sampling. Nah, kalau contoh dari sampling, kita bisa lihat sendiri. Pixel yang terdapat pada gambar pertama, ini pixel yang dimilikinya dikit gitu. Contohnya pixelnya katakanlah 1000 kali 1000, maka 1000 kali 1000 menghasilkan pixel atau gambar seperti ini, yaitu gambar dengan bentuk yang agak kurang jelas. Lalu pixelnya dinaikin, katakanlah dinaikin menjadi 10.000 kali 10.000. Karena dinaikin menjadi 10.000 kali 10.000, maka gambar menjadi sedikit lebih jelas. Nah, di gambar terakhir, pixelnya ditaikin lagi. Contohnya misalkan 25.000 kali 25.000, maka gambarnya menjadi bentuknya semakin jelas. Ini contoh dari sampling. Nah, kalau quantization berurusan dengan masalah pewarnaannya.
Contohnya di sini gambar 8 bit, maka di 8 bit kita bisa melihat variasi pewarnaan. Nah, di sebelahnya 7 bit. 7 bit warnanya menjadi semakin berkurang. Nah, karena itu warnanya ya hanya menjadi seperti ini. Di sini misalkan 4 bit. 4 bit hanya terbatas pada beberapa warna doang, maka menjadi seperti ini. Lalu yang di sini 2 bit. 2 bit hanya terbatas pada 2 warna aja. Makanya jadi seperti ini. Jadi intinya jadi semakin banyak kode bit yang digunakan pada warna, maka pewarnaan tersebut akan memiliki jumlah kemungkinan warna yang lebih besar. Contohnya di sini 8 bit, maka kita bisa menggunakan 256 warna pada gambar. Di sini 7 bit, kita hanya bisa menggunakan 128 warna pada gambar. Begitupun di sini 4 bit, hanya kurang lebih 64 warna. Di sini hanya 2 bit, berarti hanya kemungkinan itu kurang lebih 2 warna aja. Gitu. Itu quantization. Nah, sekarang kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan pada gambar yang udah dihasilkan atau yang ditampilkan pada komputer? Nah, sebelumnya kita udah membahas bahwa gambar itu diambil oleh sensor dan direpresentasikan menjadi seperti array. Jadi kita kembali lagi. Nah, contohnya di sini nih. Ini ada banyak elemen kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini direpresentasikan dalam bentuk array atau matrix gitu. Nah, karena dibentuk dalam array atau matrix, kita bisa melakukan operasi pada array. Contohnya, kita bisa melakukan operasi penggabungan gambar atau pada array pertambahan pada gambar. Nah, pertambahan pada gambar itu sendiri, kita bisa menggabungkan beberapa gambar menjadi satu gambar yang lebih bagus. Contohnya dari gambar A, C, D digabungkan menjadi satu gambar, menghasilkan nilai gambar B yang lebih bagus. Gitu. Kalau dalam nilai array-nya atau nilai gambarnya, maka gambar A dan gambar C ditambah. Lalu hasil pertambahan ditambah gambar D. Lalu hasil dari pertambahan A, C, dan D menghasilkan gambar B. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk praktikumnya. Oke. Ya, kita mulai untuk praktikumnya. Jadi pertama teman-teman bisa buka Google Colab, lalu mengklik New Notebook. Ya, kita buat file baru di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan Google Colab. Nah, di sini aku namakan mungkin perkenalan praktikum. Nah, Google Colab sendiri kita gunain untuk ya semacam IDE pada Python, hanya saja ini disediakan oleh Google. Nah, kalau teman-teman mengetahui tentang Jupyter Notebook, ya Google Colab ini nggak lebih dari Jupyter Notebook. Maksudnya Google Colab bisa kita sebut sebagai ya Jupyter Notebook tapi versi online gitu. Oke, nah di sini kita bikin penjelasan terlebih dahulu. Jadi pertama kita introduction. Ya, jadi teman-teman bisa ngasih deskripsi di Google Colab supaya membantu kode teman-teman agar bisa dimengerti gitu. Nah, di sini kita tulis aja Google Colab adalah IDE yang digunakan untuk melakukan coding pada Python. Nah, biasanya digunakan pada bidang data science, machine learning, dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan Google Colab ini untuk pengolahan citra. Itu. Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang dilakukan pada modul ini
Yang pertama kita akan import library yang akan kita gunakan. Yang kedua kita akan import gambar. Yang ketiga kita akan menampilkan gambar tersebut. Yang keempat kita akan menampilkan gambar dalam bentuk array. Dalam bentuk array. Nah, ini yang akan kita lakuin. Nah, teman-teman bisa ngeklik shift enter untuk nge-run teksnya, atau teman-teman bisa langsung aja ke bawahnya. Jadi mencet atas, bawah, atau lagi di sini teman-teman mengklik ini gitu. Jadi kalau teks ya untuk nge-run-nya seperti itu aja, supaya bentuk tulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dengan mengimport library terlebih dahulu. Import library. Oke, kita shift enter. Nah, library yang kita gunakan ada 3. Jadi yang pertama adalah OpenCV. Yang kedua adalah NumPy. Nah, di sini untuk NumPy kita singkat menjadi NP. Jadi ketika kita menggunakan NumPy, kita tinggal menggunakan NP aja. Nah, yang satu lagi adalah matplotlib. Matplotlib.pyplot. Nah, ini kita singkat menjadi PLT. Nah, terakhir kita gunakan magic function matplotlib inline. Nah, ini library yang kita akan gunakan. Oke, ini lagi di run. Oke, di sini aku akan jelaskan sedikit. Pertama, OpenCV atau CV2 di sini itu apa sih kira-kira? Nah, CV2 ini merupakan library yang kita gunain untuk melakukan pengolahan citra. Jadi kayak editing gambar, terus katakanlah membuat gambar jadi lebih bagus dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gambar, itu kita menggunakan OpenCV2, di mana kalau kita menggunakan di Python untuk importnya kita menggunakan CV2. Lalu kalau untuk pyplot atau PLT, nah ini kita gunakan untuk membuat grafik gitu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan matplotlib itu untuk menampilkan gambar yang kita import ke IDE-nya gitu. Atau misalkan kita udah melakukan editing menggunakan CV2 atau OpenCV2, nah untuk menampilkan gambarnya kita bisa menggunakan pyplot atau yang di sini kita singkat sebagai PLT. Sedangkan untuk NumPy ini yang berurusan dengan array-nya gitu. Nah, terakhir untuk matplotlib inline di sini ini kita gunain supaya nanti gambarnya bisa muncul di Google Colab-nya gitu. Jadi ini magic function yang cuma ada di Google Colab dan di Jupyter Notebook yang fungsinya untuk menampilkan gambar langsung di IDE ini. Kalau kita nggak gunain matplotlib inline, kita nggak bisa nampilin gambar di Google Colab-nya. Oke, sekarang kita udah mengimport library. Lalu selanjutnya kita akan mengimport gambar ke codingan. Nah, teman-teman pertama masukin gambarnya dulu ke Google Colab. Caranya klik gambar files di sini. Nah, teman-teman tinggal geret aja gambar yang teman-teman mau upload ke dalam sini. Nah, cuman kalau teman-teman langsung geret ke dalam sini, Google Colab setelah beberapa jam sekali akan menghapus gambar yang teman-teman taruh di Google Colab. Kalau gitu alternatifnya teman-teman bisa menggunakan Google Drive teman-teman. Caranya teman-teman klik OneDrive, terus klik Connect to Google Drive. Ya, kita tunggu aja. Oke. Nah, di sini Google Drive teman-teman muncul nih. Gitu. Udah muncul. Ya, teman-teman tinggal masukin gambar ke dalam Google Drive teman-teman. Misalkan teman-teman mau masukin di aset, ya teman-teman bisa tinggal geser aja gambarnya ke dalam asetnya. Nanti otomatis dia ke-upload di sini. Gitu. Atau teman-teman juga bisa bikin folder baru.
dengan mengklik new folder di sini. New folder, ya teman-teman tinggal ubah namanya misalkan aset 2 gitu. Nah, di aset 2 ya teman-teman tinggal upload aja gambarnya dengan cara tinggal digeser aja nih dari Windows-nya ke aset 2. Terus klik OK. Gitu. Jadi fungsinya kita mengkoneksikan Google Drive ke Google Colab supaya gambarnya nggak kehapus. Kalau kita nggak pakai Google Colab, kalau kita nggak pakai Google Drive di dalam Google Colab-nya dan kita langsung upload di sini aja, maka gambarnya akan kehapus dalam hitungan beberapa jam. Sedangkan kalau kita pakai Google Drive, gambarnya nggak akan kehapus. Gitu. Nah, di sini udah selesai nih, gambarnya diupload. Maka gambarnya akan muncul dan tersimpan di Google Colab. Nah, di sini aku gunain aset yang udah ada aja, yaitu yang ada di dalam sini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengimport gambarnya? Nah, pertama teman-teman bisa menggunakan perintah imread. Jadi kita masukin gambar cv2.imread, lalu memasukkan lokasi gambarnya. Nah, untuk mendapatkan lokasi gambar di Google Colab, teman-teman tinggal klik kanan, terus copy path. Di sini tinggal paste. Langsung aja ctrl-v. Oke. Nah, sekarang kita shift enter. Nah, gambar tersebut udah kita import nih ke gambar, ke variabel gambar. Sekarang kalau kita lihat isi dari variabel gambar, nah kita bisa lihat bentuknya adalah array gitu. Jadi selain dalam bentuk visual, kita bisa melihat gambar dalam bentuk angka. Nah, di sini aku hanya pengen nampilin 3 array pertama aja. Gitu. Jadi di sini kita bisa menampilkan gambar dalam bentuk array. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan gambar. Nah, ini kita tampilin dalam bentuk visual ya. Nah, di sini kita menggunakan library matplotlib untuk menampilkan gambar di Google Colab ini dengan perintah imshow. Maka ketika kita jalankan, gambar akan tampil seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan gambarnya seperti ini. Tapi aslinya tuh gambarnya seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya berbeda dari yang di sini dengan yang ada di sini. Kenapa warnanya bisa berbeda? Karena secara default OpenCV menyimpan gambar dalam bentuk warna BGR atau blue, green, red. Nah, kita pengen ngubah menjadi RGB supaya gambarnya terlihat seperti ini. Gitu. Nah, gimana cara ngubah RGB BGR to RGB? Nah, kita bisa menggunakan perintah. Di sini aku bikin variabel baru aja. Gambar RGB sama dengan. Nah, di sini aku bisa menggunakan perintah cv2.cvt_color. Lalu aku masukin di sini gambar, koma. Nah, di sini baru kita masukin apa yang mau kita ubah. Kita mau ngubah jadi BGR ke RGB. Nah, cara ngubahnya tinggal tulis cv2.color min BGR to RGB. Gitu teman-teman. Jadi pada parameter pertama adalah gambar itu sendiri, variabel gambar itu sendiri. Yang kedua adalah apa yang mau kita rubah. Di sini yang pengen kita rubah adalah dari BGR ke RGB. Gitu. Nah, yang ngubahnya adalah CVT color. Kita langsung shift enter aja. Nah, sekarang kalau kita tampilin lagi, kita tampilin gambar RGB-nya, maka di sini akan terlihat gambar yang sesuai dengan aslinya, yaitu gambar ini. Jadi mirip. Beda dengan gambar awal yang berwarna seperti ini. Nah, yang ini gambarnya tipe warnanya adalah BGR, sedangkan ini tipe warnanya adalah RGB. Gitu.
Nah, sekarang gimana misalkan kita pengen ngubah dari RGB ke grayscale. Nah, ini teman-teman bisa ngelakuin. Ya, pertama teman-teman bisa ngubah dari pakai cara ini, jadi BGR to gray. Atau ketika teman-teman melakukan import, teman-teman bisa lakuin cv2.imread. Nah, di sini masukin lokasi pet gambarnya. Nah, masukin parameter kedua. Nah, parameter kedua ini sifatnya opsional. Secara default, parameternya akan memasukkan format tipenya BGR seperti ini. Nah, kalau kita mau masukin grayscale, kita bisa masukin di sini cv2.imread min grayscale. Nah, maka gambar yang keimport adalah gambar berwarna abu-abu. Gitu. Nah, kalau kita lihat di plt.imshow, kita lihat bentuk gambarnya. Gambar abu. Makanya seperti teman-teman lihat akan terlihat gambarnya seperti ini. Nah, ini Matplotlib menampilkan dalam bentuk semacam pembiasan warnanya. Nah, kalau kita mau lihat warna abu-abunya, teman-teman tinggal menambahkan cmap sama dengan gray. Maka di sini akan terlihat warna asli dari gambarnya, yaitu abu-abu gitu. Jadi untuk menampilkan gambar dalam bentuk warna abu-abu, teman-teman tinggal menambahkan cv2.imread grayscale gitu. Dan di sini gambar akan terlihat seperti warna abu-abu. Nah, cv2.imread grayscale sendiri, selain kita menulisnya dalam bentuk seperti ini, kita juga bisa menulisnya dalam bentuk angka aja. Jadi kalau kita tulis 0, maka akan tampil warna abu-abu. Gitu. Kita enter, shift enter, tetap sama. Nah, kalau 1, maka di sini akan berubah menjadi berwarna seperti ini. Nah, kalau kita gunain -1, juga berwarna seperti ini. Gitu. Cuma kalau -1 adalah versi lengkap dari 1. Gitu. Jadi kalau 1 ada sedikit kekurangan, tapi nggak terlalu berpengaruh karena mata kita tetap bisa melihatnya. Kalau -1 gambarnya ditampilin semuanya. Gitu. Ini kita ubah kembali ke 0 aja. Lalu kita shift enter. Nah, kita udah menampilkan gambar pertama. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk video praktikum dan materi kali ini, ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.